Bagaimana kalau selama ini semua analisa YouTuber ternyata salah? House of the Dragon Season 3 dan 4 ternyata menyembunyikan twist yang besar. Kematian Aemon sudah diramalkan. Daeron kembali bukan karena panggilan. Dan Otto Hightower ternyata misteri jauh lebih dalam dari dugaan. Tonton sampai habis karena di sini ada beberapa plot twist di mana HBO ingin kalian berpikir, tapi mungkin bukan itu yang sebenarnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Season 2 memberi teaser besar di mana ada clue-clue tentang apa yang akan terjadi. Akhiran dari season 2 ini yang akan menjadi awal perubahan besar season 3 dan 4. Aemon dengan Vhagar mengejar Silverwing yang kabur ke Dragonstone, tapi Aemon malah banting setir. Ini menunjukkan bahwa Aemon sadar bahwa Rhaenyra sedang mempersiapkan perang naga yang besar-besaran. Karena dari angle TV series, Rhaenyra sudah mempersiapkan Vermithor, Silverwing, Moondancer, Tyraxes, bahkan naga liar di Dragonmount. Aemon tahu satu hal, Vhagar kuat, tapi bukan dewa, melawan 4-5 naga sekaligus. Nah, HBO sengaja membuatnya kelihatan Aemon akhirnya ragu-ragu. Ini akan jadi opening kuat di season 3. Helaena adalah karakter TV yang penuh kode. Di season 2, HBO memberikan salah satu foreshadowing yang paling besar. Aemon yang akan mati, Aegon yang tetap bertahan sebagai raja. HBO memang menulis Helaena sebagai seer versi lembut. Semua yang dia ucapkan sejauh ini selalu berkaitan dengan masa depan Westeros. Dia mengatakan penglihatannya kepada Aemon yang sebenarnya tidak ingin percaya karena Aemon sangat berambisi untuk menjadi penguasa. Biarpun dia pernah mencoba untuk membunuh kakaknya sendiri dan berusaha untuk mengintimidasinya. Aemon tidak ingin mempercayai penglihatan Helaena bahwa semua usahanya akan jadi sia-sia. Clue ini adalah pemanasan dulu nih menuju tragedi besar di season 4. Di season 2 memperlihatkan penglihatan Daemon di Harrenhal. Pertama, melihat Three Eye Raven, penjelmaan dari Brandon Rivers, anak haramnya Targaryen, di mana dia dapat meramalkan segala yang terjadi di masa depan. Melihat White Walker dan Army of the Dead, penglihatannya memberikan konfirmasi kalau ramalan tentang Song of Ice and Fire dan Prince That Was Promised itu nyata, dan sebagai ancaman yang paling krusial di masa depan. Para naga yang mati, ini adalah gambaran jatuhnya para naga Targaryen, akhir era mereka. Era naga yang akan berakhir lebih cepat dari yang Daemon bayangkan. Lalu Daemon melihat dirinya tenggelam. Dia melihat Final Destiny dirinya. Kematian yang terjadi jauh dari istana. Dia melihat kalau dia tidak mati sebagai pemenang, tapi sebagai bayangan tragis perang. Lalu dia melihat komet merah dalam mimpinya. Beberapa analisa menafsirkan komet ini sebagai kedatangan Prince or Princess yang dijanjikan. Tapi tafsir lain bisa jadi kalau komet atau pertanda langit yang sering diasosiasikan dengan kehancuran dinasti. 3 telur naga yang terbakar. Kelahiran 3 naga yang akan menghidupkan kembali api Targaryen di masa yang jauh. Melihat wanita dengan 3 anak naga. Di situ Daemon tidak tahu bahwa itu adalah Daenerys. Ini bisa ditafsirkan ibu naga yang identitasnya sengaja dikaburkan, karena ini bukan konteks zaman mereka. Tapi kalau penglihatannya kita urutkan, setelah melihat komet, lalu telur naga, wanita dengan 3 anak naga, itu bisa diartikan kemunculan prince atau princess yang dijanjikan sebagai penyelamat umat manusia di saat perang Song of Ice and Fire. Terakhir adalah Rhaenyra duduk di tahta. Tapi di penglihatan sebelumnya, Rhaenyra muda duduk di tahta menyalahkan Daemon dan tiba-tiba kepalanya Rhaenyra copot. Yang menurut saya copotnya kepala Rhaenyra itu sebenarnya bukan ke arah menyalahkan Daemon atau simbol dari rasa bersalah Daemon karena telah memerintahkan pembunuh bayaran untuk memotong leher anaknya Aegon, tapi lebih ke arah forsi bagaimana Rhaenyra akan mati, dimana menurut buku kepalanya dimakan oleh naga. Lalu kedatangan Helaena yang tiba-tiba masuk ke dalam mimpi Daemon. Helaena berkata dalam penglihatannya, ini semua hanyalah sebuah cerita, dan kau hanyalah satu bagian di dalamnya. Kau tahu peranmu. Kata-kata Helaena menunjukkan bahwa peristiwa yang ia saksikan, termasuk ancaman White Walkers, merupakan bagian dari narasi yang jauh lebih besar dan yang melampaui kehidupannya sendiri. Kau tahu peranmu. Ini menyiratkan bahwa Daemon memiliki peran dalam kisah agung ini. Meskipun hasil akhirnya dia tahu dia hanya sebuah penggalan kecil yang akhirnya mati dan terlupakan. Dalam adegan terakhir, Otto Hightower berada di suatu ruangan gelap lalu diterangi oleh cahaya lentera. Kamera angle memperlihatkan jeruji semacam penjara. Maka terdapat kesimpulan bahwa dia selama ini telah dikurung. Tuber dan artikel-artikel menganalisa kalau pulangan Otto yang harus melewati wilayah Beesbury, maka dia ditangkap oleh Beesbury. Nah,
Menurut saya, itu adalah analisa yang diarahkan oleh HBO karena clue-clue tadi. Dan masih ada sebenarnya celah spekulasi lain yang tidak dibicarakan. Di situ tidak terlihat penjaga, tangan Otto yang tidak dirantai, dan tidak jelas apakah itu ruang bawah tanah. Shot kamera yang memperlihatkan jeruji, tapi bisa jadi sih partisi, bukan sel penjara. Yang artinya, kemungkinan besar Otto tidak benar-benar disekap, ia mengasingkan diri atau disembunyikan karena kekacauan politik di Red Keep. Nah, pertanyaannya adalah kenapa? Ini bisa membuka kemungkinan twist di season 3, menghubungkan misteri ini dengan kemunculannya Daeron nanti. Jujur aja, mungkin HBO juga tidak ingin kalau filmnya terlalu bisa ditebak melalui clue-clue yang sengaja mereka berikan atau terlalu mengikuti alur dalam bukunya, ya nggak sih? Kemunculan Daeron bukan karena dipanggil Aegon atau menyelamatkan kakeknya. Komentar yang selama ini beredar ada dua kemungkinan. Dia datang sebagai bala bantuan melawan kubu hitam karena kita hanya melihat naga baru yang sedang terbang yang kemungkinan adalah punya Daeron. Anak terakhir Alicent dan Viserys yang selama ini tinggal terpisah dari keluarganya di Old Town. Kalau kita lihat lagi di TV, Aegon terluka parah. Aemon terobsesi dengan kekuasaan, Alicent kehilangan kendali, Otto menghilang secara misterius. Dalam timeline Dance of the Dragons, kubu hijau itu hampir habis. Terus yang tersisa siapa? Pertama ada Aegon. Dia dilarikan dan disembunyikan untuk penyembuhannya. Kemudian masih ada Otto dan Daeron. Daeron tidak muncul sebagai bala bantuan dadakan, tapi sebagai pewaris kepercayaan Otto. Tidak ada adegan kematian Otto atau Daeron. Artinya, HBO mungkin menahan mereka karena value-nya bukan untuk perang, tapi untuk masa depan politik Westeros setelah perang selesai. Nah, ini sesuai pola Game of Thrones ya. Hollywood tidak pernah membiarkan keluarga politik besar punah total. Selalu ada satu atau dua pewaris yang diselamatkan untuk generasi cerita berikutnya. Ini ada kaitan kuat dengan Game of Thrones. Di era Game of Thrones, 300-an tahun setelah House of the Dragon, Hightower masih berkuasa di Old Town. Bahkan sempat menjabat di King's Landing. Nama mereka disegani, tidak pernah disebut punah. Padahal, jika mengikuti timeline buku versi Dance of the Dragons, Hightower harusnya nyaris habis. Tapi di seri Game of Thrones mereka tetap kuat. Ini berarti HBO menciptakan continuity yang halus. Hightower tetap bertahan karena Otto dan Daeron selamat. Satu lagi bukti nih, Old Town tidak hancur. Flame of the Hightower tetap nyala. Tidak ada catatan kalau Hightower runtuh pasca Dance. Berarti seri ingin menyambungkan House of the Dragon dengan Game of Thrones. Otto dan Daeron adalah fondasi Targaryen baru di luar keturunan Rhaenyra. Ini angle yang jarang orang sadari. Semua pewaris laki-laki Targaryen nyaris habis. Aemon mati, Aegon nyaris mati lalu menghilang, Jaehaerys anak Aegon mati, Maelor anak kecil mati juga. Yang tersisa dari pihak hijau adalah Daeron. Ryder Tessarion masih muda, dididik di Old Town, paling stabil emosinya. Kalau HBO ingin memanjangkan timeline, sangat mungkin dengan Daeron, karena hidup lebih lama dari timeline buku, membantu kestabilan Targaryen, menjadi mentor generasi berikutnya, atau bahkan jadi paman bijak bagi Aegon ketiga setelah perang. Karena secara karakter, Daeron adalah yang paling waras, paling loyal, paling terdidik, dan paling siap menjadi pemimpin. Lalu di mana Alicent? Hidup atau mati? Sedangkan di versi HBO, ini tidak jelas, mereka menyembunyikan posisi Alicent selama perang besar. Kalau versi buku, Alicent hidup sampai usia tua di Mid-Hall. Ia tidak mati saat perang. Kalau HBO ingin surprise, Alicent justru selamat. Muncul kembali di season 4 atau 5. Menjadi figur religius politik karena Alicent memang dekat dengan Fate of the Seven. Dan itu cocok dengan ide bahwa Otto dan Daeron pun selamat. Karena Alicent adalah simpul terakhir yang bisa menyatukan keluarga dan memastikan keturunan hijau tidak punah. Otto dan Daeron diselamatkan bukan karena kebetulan plot, tetapi karena HBO membutuhkan garis keturunan Hightower dan Targaryen yang tetap bertahan pasca perang. Mereka akan menjadi fondasi kelangsungan House of the Hightower, menghubungkan House of the Dragon dengan Game of Thrones, menjaga kontinuitas politik Westeros dan membuka jalan untuk masa depan Aegon ketiga, serta mencegah punahnya pewaris garis hijau, lalu menjadi oposisi politik bagi kubu hitam, yaitu Rhaenyra dan keturunannya. Dan ini kesimpulan secara struktural. Rhaenyra menang lalu kalah, anak-anaknya waris, tapi Westeros butuh keseimbangan, dan keseimbangan itu datang dari Daeron Targaryen sebagai pewaris paling stabil dan Otto sebagai arsitek politik terakhir. Di season 3 kemungkinan besar menampilkan Rhaenyra melepaskan naga liar. Dragon Seeds mulai muncul dan rider baru yang mengejutkan kubu hijau.
dan kekuatan naga yang awalnya dianggap kecil mulai menjadi dominan. Di season 4 akan menjadi musim paling brutal. Aemon membakar Riverlands, pertarungan Daemon versus Aemon di God's Eye, kematian Vhagar dan Caraxes, Helaena jatuh dalam kegilaan total, Rhaenyra naik tahta. Rhaenyra kemudian tewas dimakan Sunfyre di depan anaknya. Semua ramalan Helaena menjadi kenyataan. Nah, menurut kamu, HBO masih akan memberikan efek kejutan lagi nggak? Yang tidak sesuai buku atau bahkan tidak sesuai bocoran season 2 yang selama ini kita prediksi? Komen ya!